Apa? Seseorang telah mengolah tubuh dewa kuno. Lu Ming terkejut. Selain dia, ada orang lain yang telah mengolah tubuh dewa kuno. Ini di luar dugaan Lu Ming. Itu benar. Sejauh yang aku tahu, ada 4 orang yang telah mengolah tubuh dewa kuno. Ada putra dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, putra suci dari Akademi Iblis yang unik, seorang jenius luar biasa dari suku Api Merah, dan saudara ketujuhku. Kata Bing Qing, ada 4 orang yang telah mengolah tubuh dewa kuno. Lu Ming juga diam-diam kagum. Lu Ming sangat menyadari kesulitan memadatkan tubuh dewa kuno. Bahkan dia sendiri harus melalui serangkaian kebetulan, dengan bantuan rumus kuantitas dan iblis tulang sebelum dia akhirnya bisa memadatkannya dengan sukses. Fakta bahwa mereka berempat mampu membentuk tubuh dewa kuno berarti mereka adalah yang terbaik dalam hal bakat, keberuntungan, dan kesempatan. Dari nama mereka, orang bisa tahu bahwa 2 orang yang telah memadatkan tubuh dewa kuno, Akademi Iblis yang unik dan Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, keduanya berada di level Putra Dewa. Mereka yang bisa disebut Putra Dewa adalah orang-orang yang telah menguasai kekuatan dewa tingkat dewa. Pada saat yang sama, Lu Ming diam-diam menghela napas lega. Karena orang lain dapat memadatkan tubuh dewa kuno, dia tidak akan ragu untuk menggunakan tubuh dewa kuno di masa depan. Jika orang lain bisa mempraktikkannya, dia juga bisa mempraktikkannya secara alami. Wus! Pada saat ini, sorak-sorai datang dari markas klan Jiwa Es. Kemudian, beberapa sosok terbang cepat ke arah Bing Qing dan Lu Ming. Apa yang terjadi? Tanya Bing Qing. Tuan muda ke-9, kabar baik. Gerbang telah terbuka dan pintu keluar telah muncul. Kita bisa keluar sekarang. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira. Gerbangnya terbuka. Mata Bing Qing berbinar dan dia juga sangat gembira. Itu benar. Kami baru saja menerima berita bahwa gerbang telah dibuka. Banyak pasukan sedang menuju gerbang. Salah satu dari mereka melaporkan, "Ayo pergi, kita juga akan keluar." Bing Qing berkata cepat, Raja Dewa Klan Jiwa Es telah memerintahkan semua orang untuk pergi. Anggota Klan Jiwa Es terbang menuju pintu keluar seperti belalang. Di dunia ini, dia telah tinggal selama beberapa dekade. Selama beberapa dekade ini, dia telah hidup dalam ketakutan setiap hari dan hidupnya selalu dalam bahaya. Apalagi sekarang setelah mereka dikalahkan, keturunan dewa kuno bisa datang kapan saja. Sekarang gerbangnya terbuka, semua orang bersemangat dan ingin segera pergi. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, pusaran besar di langit telah muncul kembali. Pusaran itu melayang tinggi di langit dan berputar perlahan. Tubuh Lu Ming memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lu Ming, jangan gegabah. Bahkan jika kita mencari Tianhong sekarang, kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Kata Ouyang Qingxiang, itu benar, Sein, kita harus membalas dendam untuk Zhao Feng, tetapi tidak sekarang. An Hai juga menasihati, di mana Tianhong? Mata Lu Ming dingin saat dia bertanya lagi. Suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Putra Sein Tianhong telah mencoba membunuhnya berkali-kali, dan Lu Ming ingin membunuhnya untuk waktu yang lama. Sekarang setelah Putra Sein Tianhong telah membunuh Lu Ming, keinginan Lu Ming untuk membunuh Putra Sein Tianhong telah mencapai puncaknya. Dia akan membalas dendam sekarang. Melihat reaksi Lu Ming, An Hai dan Liu Chang ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk ke suatu arah. Aku melihat Putra Sein Tianhong memimpin anak buahnya ke arah itu tadi. Bagus sekali, kata Lu Ming dingin. Dia melangkah ke udara dan menuju ke arah itu. Ayo pergi, kami akan mengikuti. Ekspresi Ouyang Qingxiang berubah, dan dia dengan cepat memanggil beberapa orang untuk mengikuti. Dalam hatinya, meskipun bakat Lu Ming mengerikan, dia jelas bukan tandingan Putra Sein Tianhong sekarang. Setelah terbang beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung. Di puncak gunung ini, ada beberapa sosok, sekitar 7 atau 8 orang. Lu Ming menyapu pandangannya tetapi tidak melihat Putra Sein Tianhong. Namun, orang-orang ini semua dari faksi Putra Sein Tianhong karena Lu Ming telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya. Boom! Lu Ming bergegas langsung, auranya yang kuat menekan puncak gunung. Lu Ming! Itu Lu Ming! Di puncak gunung, orang-orang itu juga melihat Lu Ming, dan mata mereka berkedip dengan niat membunuh. Katakan padaku, di mana Tianhong? Kata Lu Ming dingin.
Dia berdiri di puncak gunung dan menginterogasi mereka dari posisi yang lebih tinggi. Lu Ming, kau benar-benar berani. Ini adalah bintang dewa kuno, bukan sekte Kongsuan. Beraninya kau datang dan mencari orang suci. Seorang lelaki tua mencibir. Biarkan aku bertanya padamu, di mana Tian Hong? Lu Ming bertanya lagi. Bocah, ada apa dengan sikapmu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Turunlah ke sini dan berlutut. Mati. Lelaki tua itu berteriak dingin. Auranya melonjak liar dan mengembun menjadi tangan besar yang meraih Lu Ming. Tetua dari Sekte Putra Orang Suci Tian Hong membentuk tangan besar dan mencengkeram Lu Ming. Ini bukan Sekte Kongsuan, dan dia tidak ragu-ragu tentang hal itu. Lu Ming benar-benar berani mendatangi mereka. Dia hanya mencari kematian. Selain itu, dia memperlakukan mereka dengan sikap yang begitu tinggi dan perkasa. Dia benar-benar bodoh. Dia ingin Lu Ming berlutut di depannya dan kemudian membunuhnya. Dia memiliki kultivasi Dewa Surgawi tingkat ketiga. Bukankah hampir pasti dia akan mampu menghadapi Lu Ming? Berhenti. Pada saat itu, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya juga telah tiba. Dia berteriak dan hendak membantu Lu Ming. Namun, Lu Ming lebih cepat darinya. Bus! Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia mengayunkan tombak itu keluar. Cahaya tombak besar meledak dan mengenai tangan besar lelaki tua itu. Boom! Cahaya tombak bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu bergetar hebat dan kemudian hancur. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menekan lelaki tua itu. Kau! Lelaki tua itu terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa tangan besar yang terbentuk dari kekuatan ilahi dengan basis kultivasi Dewa Surgawi tingkat ketiga miliknya benar-benar akan dihancurkan oleh tombak Lu Ming. Tangan penghancur gunung. Lelaki tua itu berteriak marah. Ia melepaskan semua energi ilahinya dan melakukan keterampilan ilahi. Ia menyerang beberapa kali berturut-turut dan sebuah telapak tangan besar terlempar ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan itu hanya berhasil memblokir serangan Lu Ming dengan ledakan dahsyat. Namun, Lu Ming telah melancarkan serangan keduanya. Hancurkan langit. Pada saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipatnya dan melancarkan 3 serangan apokaliptik. Sinar tombak yang menyilaukan meledak dan menyerang lelaki tua itu. Bus! Cahaya tombak itu sama menyilaukannya dengan meteor dari luar angkasa. Itu menembus semua pertahanan lelaki tua itu dan kemudian menembus tubuhnya, memakukannya ke tanah. Ah! Lelaki tua itu tidak mati. Dia dipaku ke tanah oleh tombak panjang itu. Dia menjerit kesakitan dan ketakutan. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi tidak sebanding dengan Lu Ming dan dihancurkan oleh Lu Ming. Apakah kemampuan Lu Ming sudah mencapai level ini? Yang lain, termasuk Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Adegan ini telah melampaui harapan mereka. Namun, Ouyang Qingxiang bereaksi dengan cepat. Sosoknya melintas dan dia berdiri di puncak gunung. Aura yang kuat terpancar darinya dan menekan orang lain dari Sekte Hong yang agung, menyebabkan mereka tidak berani bergerak. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya di alam Dewa Surgawi tingkat keempat. Mereka sama sekali bukan tandingan Ouyang Qingxiang. Bicaralah, Tian Hong, di mana dia? Lu Ming bertanya dengan dingin. Orang suci telah kembali ke Sekte Kongsuan. Orang tua itu berkata dengan wajah pucat. Saya kembali dulu. Baiklah, saya akan mengantarmu. Siapa itu? Orang-orang dari Sekte Putra Orang Suci Tian Hong menemukan Lu Ming dan yang lainnya segera setelah mereka mendekat. Itu Lu Ming dan gadis suci Qingxiang. Kemudian, sekelompok orang mengenali Lu Ming dan yang lainnya. Di mana Tian Hong? Bawa dia ke sini. Lu Ming berdiri di langit dan berteriak. Lu Ming, beraninya kau? Salah satu orang dari faksi Putra Orang Suci Tian Hong sangat marah. Kamu terlalu berisik. Tian Hong, keluar dan mati. Raungan keras Lu Ming seperti guntur. Suara gemuruhnya bergema di daerah itu. Itu, Lu Ming. Lu Ming benar-benar memprovokasi orang suci secara langsung. Dia benar-benar mencari kematian. Dia hanya lelah hidup. Suara Lu Ming membuat orang lain dari Sekte Putra Orang Suci Tian Hong khawatir. Banyak orang terbang keluar dari gedung dan menatap Lu Ming dengan niat buruk. Banyak orang mengejeknya. Lu Ming, pada saat ini, suara dingin terdengar.
Seorang pria muda melangkah keluar dari istana mewah dan berdiri tinggi di langit, memancarkan niat membunuh yang dingin. Putra orang suci Tianhong telah muncul. Tianhong, kau memang di sini. Sangat bagus. Kata Lu Ming dingin. Hehe, Lu Ming, kau benar-benar beruntung. Kau tidak mati bahkan di lingkungan seperti itu. Aku harus mengagumi keberuntunganmu. Sekarang, mengapa kau mencariku? Putra orang suci Tianhong mencibir. Dia kemudian melirik An Hai, Liu Chang, dan yang lainnya. Oh, benar, aku membunuh salah satu anak buahmu sebelumnya. Kau tidak di sini untuk membalas dendam padanya, kan? Hahaha. Putra orang suci Tianhong tertawa berlebihan. Aku sekarang secara resmi menantangmu untuk pertarungan hidup dan mati. Apakah kau berani menerima tantanganku? Lu Ming berbicara kata demi kata, suaranya menyebar jauh dan luas. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menatap Lu Ming dengan linglung. Lu Ming benar-benar ingin menantang putra Tianhong Sein untuk pertarungan hidup dan mati. Banyak orang mengira mereka salah dengar. Apa kultivasi Lu Ming? Dia hanya di alam dewa sejati. Dia hanya menjadi orang suci karena Master Sekte telah membuat pengecualian dan mempromosikannya. Sekarang, dia benar-benar akan menantang putra Tianhong Sein untuk pertarungan hidup dan mati. Alam dewa sejati, Lu Ming, jangan gegabah. Ouyang Qingxiang segera mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, Yue Linglong, Wu Zifeng, An Hai, dan yang lainnya juga mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming, menasihatinya untuk tidak gegabah. Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, dan yang lainnya semua mengira bahwa Lu Ming telah menantang putra Sein Tianhong dalam kemarahan karena Zhao Feng telah terbunuh. An Hai dan Liu Chang sangat tersentuh. Bagaimana mungkin mereka tidak tersentuh ketika dia memperlakukan bawahan seperti ini? Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk Lu Ming. Baiklah, aku berjanji padamu. Putra Sein Tianhong sendiri tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan keras. Sungguh lelucon. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang bagus untuk membunuh Lu Ming? Dia langsung setuju, takut Lu Ming akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan selembar kertas. Dia mengeluarkan segumpal darah dan menulis kata-kata, duel hidup dan mati, di kertas itu. Dia kemudian menandatangani namanya di atasnya. Dengan lambaian tangannya, surat duel hidup dan mati terbang ke arah putra Sein Tianhong. Putra Sein Tianhong mengambilnya dan sedikit keraguan melintas di matanya. Ketegasan dan ketenangan Lu Ming membuatnya gelisah. Tidak peduli apa, dia berada di alam dewa sejati. Dia baru berada di sini selama 100 tahun. Seberapa kuat dia? Aku terlalu banyak berpikir. Putra Tianhong Sein menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia juga mengeluarkan sedikit darah dan menandatangani namanya di duel hidup dan mati. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan surat duel hidup dan mati. Tianhong, 3 hari kemudian, di panggung pertempuran hidup dan mati, langkah pertama, hidup dan mati. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya mengikuti Lu Ming dan pergi. Lu Ming, apakah kamu percaya diri? Ouyang Qingxiang mengirim transmisi suara ke Lu Ming dengan suara rendah. 80%. Lu Ming menjawab. Mata indah Ouyang Qingxiang berkedip. Dia terkejut bahwa Lu Ming 80% yakin bahwa dia bisa mengalahkan putra Tianhong Sein. Dia bisa mengatakan bahwa Lu Ming pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 dewa sejati. Namun, masih ada celah besar antara dewa sejati tingkat ke-8 dan putra Tianhong Sein. Bisakah Lu Ming benar-benar melewati celah yang begitu besar dan melawan putra Tianhong Sein? Ouyang Qingxiang dan yang lainnya memiliki ekspresi antisipasi di mata mereka. Lu Ming, aku akan membunuhmu dalam 3 hari. Putra Tianhong Sein melambaikan lengan bajunya dan kembali ke istana. Seseorang berteriak. Kemudian, semua orang melihat sekelompok orang berjalan di udara. Orang yang memimpin adalah putra Tianhong Sein. Dia mengenakan pakaian mewah dan tampak perkasa dan mendominasi. Sekelompok ahli mengikutinya dari belakang. Banyak dari mereka adalah ahli tingkat tetua pengadilan dalam. Tekanan besar menyebar dan itu sangat mengagumkan. Putra orang suci Tianhong memimpin dan mendarat di panggung pertempuran hidup dan mati. Lu Ming ada di sini.
Seseorang berteriak lagi. Di arah lain, Lu Ming datang dengan An Hai dan Liu Chang. Dibandingkan dengan putra orang suci Tianhong, pemandangannya jauh lebih canggung. Seorang orang suci hanya memiliki 2 bawahan. Itu lucu. Ketika dia dibunuh oleh putra orang suci Tianhong, dia hanya akan memiliki 2 bawahan. Itu akan menjadi rekor baru bagi Sekte Kongsuan. Hahaha. Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Lu Ming mengejeknya. Lu Ming memiliki senyum dingin di wajahnya. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih bisa tertawa setelah beberapa saat. Bus, Lu Ming melangkah maju dan mendarat di ring pertarungan. Lu Ming, kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Sangat bagus, sangat bagus. Putra orang suci Tianhong melotot ke arah Lu Ming dengan tatapan gelap. Sangat bagus. Hentikan omong kosongmu dan bertindaklah. Lu Ming mencibir. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata putra Sein Tianhong berubah ganas. Tubuhnya mulai membengkak. Dia ditutupi sisik dan berubah menjadi manusia naga. Tangan cakar naga matahari besar. Putra Sein Tianhong berteriak. Dia melangkah maju dan menyapu ke arah Lu Ming seperti embusan angin. Cakarnya tidak berbeda dengan cakar naga saat dia terus berusaha meraih Lu Ming. Ini adalah teknik ilahi yang mengerikan yang telah dikembangkan oleh putra Sein Tianhong hingga tingkat ke-6. Dengan kultivasi Dewa Surgawi tingkat ke-4 putra Sein Tianhong dan dukungan kekuatan ilahi tingkat sakralnya, itu sangat kuat. Itu bisa menghancurkan pegunungan yang panjangnya jutaan mil. Jika panggung pertempuran hidup dan mati tidak diperkuat dengan susunan yang kuat, itu tidak akan mampu menahan serangan putra Sein Tianhong. Boom! Sebuah ledakan keras meletus dari dalam tubuh Lu Ming. Seni simbol pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming mengaktifkannya. Pada saat yang sama, 6 api suci menyala dengan ganas, memberinya kekuatan suci yang kuat. Baju besi Crimson Gold 9 lapis, 3 serangan penghancur dunia. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan 2 jenis keterampilan suci. Lu Ming mengeluarkan 2 keterampilan ilahi, baju besi emas 9 lapis dan 3 serangan apokaliptik. Yang satu untuk melindungi tubuh, sedangkan yang lainnya untuk menyerang. Wus, wus, wus. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya lebih dari 10 kali berturut-turut. Dalam sekejap, lebih dari selusin cahaya tombak muncul di langit seperti meteor, menuju ke arah putra orang suci Tianhong. Bus, bus, dan EBCP, wus. Cahaya tombak bertabrakan dengan cakar naga putra orang suci Tianhong. Ada serangkaian suara benturan, dan percikan api beterbangan. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Bang! Bang! Setelah itu, sesosok mundur dengan cepat, mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sosok itu adalah Lu Ming. Lu Ming telah mundur. Dia bukan tandingan mereka. Itu menakutkan. Lu Ming benar-benar berhasil memblokir serangan putra orang suci Tianhong. Bahkan jika dia mundur, kekuatannya masih mengejutkan. Adegan ini masih mengejutkan banyak orang. Mereka tidak terkejut bahwa Lu Ming telah mundur, tetapi dia telah memblokir serangan putra Sein Tianhong. Banyak orang membayangkan bahwa Lu Ming akan dibunuh oleh putra Sein Tianhong dalam hitungan detik. Tidak heran Lu Ming berani menantang putra Sein Tianhong dan melakukan deathmatch dengannya. Dia sangat kuat, namun, dia masih terlalu percaya diri dan meremehkan putra Sein Tianhong. Saya tidak berpikir Sein Tianhong telah menggunakan kekuatan penuhnya. Benar, hasilnya sudah diputuskan. Beberapa tetua pengadilan dalam menganggukkan kepala mereka saat mereka mengevaluasi. Lu Ming, apakah ini kemampuanmu? Kamu memang telah banyak berkembang, tetapi kamu masih harus mati. Bunuh. Putra Sein Tianhong berteriak dingin dan melancarkan badai serangan ke Lu Ming. Cakar naga di tangannya dan bahkan cakar tajam di kakinya menyerang Lu Ming secara berurutan. Hancurkan udara, hancurkan udara. Lu Ming terus melakukan gerakan pemecah langit. Sinar cahaya tombak meledak dan menusuk putra Sein Tianhong, No. Felt B.in.com. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar seperti 9 ular panjang. Mereka memancarkan dingin yang mengejutkan dan melilit putra Sein Tianhong. Sekarang kultivasi Lu Ming telah maju ke alam dewa sejati tahap ke-8, kekuatan belenggu es secara alami akan lebih kuat. Rantai es ke-9, khususnya, memiliki suhu yang sangat rendah. Bahkan putra Sein Tianhong agak waspada terhadapnya.
Dia harus menghindari rantai es ke-9 dengan hati-hati dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Setiap kali mereka beradu, hawa dingin yang mengerikan akan memasuki tubuhnya dan mencoba membekukan kekuatan dan darah ilahinya. Namun, bentuk Dharma Naga Ilahi bercakar 9 milik Lu Ming sedikit kurang menguntungkan. Meskipun kekuatan fenomena naga ilahi terkait dengan level naga ilahi, dan semakin banyak cakar naga yang ada, semakin kuat pula, hal itu juga banyak berhubungan dengan kultivasi seseorang. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat pula fenomena naga ilahi. Seorang raja ilahi dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan Dharma Naga Ilahi bercakar 9 yang dibentuk oleh ahli alam ilahi, bahkan jika itu hanya kekuatan Dharma Naga Ilahi bercakar 5. Logikanya sama, meskipun kekuatan Dharma Naga Ilahi milik Lu Ming adalah naga ilahi bercakar 9, basis kultivasinya jauh lebih lemah daripada putra Santo Tianhong. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara kekuatan Dharma Naga Ilahi miliknya kurang menguntungkan. Jadi bagaimana jika kamu telah memadatkan naga ilahi bercakar 9? Kamu masih bukan tandinganku, tunggu saja kematianmu. Putra Tian Hongsein meraung, tetapi dia begitu cemburu hingga dia hampir menjadi gila. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, mengerahkan seluruh kemampuannya, dan menghabiskan energi yang tahu berapa banyak upaya untuk memadatkan fenomena naga ilahi bercakar 7. Di sisi lain, Lu Ming telah memadatkan fenomena naga ilahi bercakar 9 tidak lama setelah dia memperoleh seni fenomena naga ilahi. Akan aneh jika dia tidak cemburu. Selama aku membunuhnya, teknik perwujudan naga ilahi yang lengkap akan menjadi milikku. Aku akan dapat memadatkan perwujudan naga ilahi bercakar 9 yang lengkap cepat atau lambat. Mata putra Tian Hongsein dipenuhi dengan keserakahan. Dia menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Lu Ming berada dalam situasi yang genting. Tian Hong, sepertinya kamu telah menggunakan semua kekuatanmu. Namun, aku masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhku. Suara mengejek Lu Ming terdengar. Apa? Banyak orang terkejut. Kemampuan Lu Ming masih jauh dari sepenuhnya dilepaskan. Kamu membual, kan? Sudah di luar dugaan semua orang bahwa Lu Ming bisa bertarung dengan putra Sein Tian Hong sampai sekarang. Apakah masih ada kekuatan yang belum digunakannya? Aku tidak percaya. Kebanyakan orang tidak percaya pada awalnya. Jangan pernah berpikir untuk mengacaukan pikiranku hanya dengan beberapa kata-katamu. Putra Sein Tian Hong berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia mengira bahwa Lu Ming mencoba menipunya dan mengganggu pikirannya sehingga dia akan memiliki beberapa keraguan dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Faktanya, sebagian besar orang berpikiran sama. Hehe, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menggunakan metode ini untuk menghadapi Tian Hong. Memang, itu permainan anak-anak. Putra suci Zixia dan Fu Guang mencibir, tetapi saat berikutnya, mata mereka hampir keluar. Tian Hong, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Suara acuh tak acuh Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Kemudian, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya membengkak dengan cepat dan menjadi semakin besar. Akhirnya, tingginya menjadi 100 meter. Tubuhnya ditutupi sisik hijau, seolah-olah dewa kuno telah muncul. Tubuh dewa kuno. Lu Ming akhirnya menggunakan tubuh dewa kunonya. Setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan Lu Ming meningkat drastis. Dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bus! Tombak panjang Lu Ming tersapu. Itu sebesar pegunungan, dan menekan putra Sein Tian Hong. Tebasan sayap naga putra Sein Tian Hong mengenai pancaran tombak, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar keluar dari platform pertempuran dan ke segala arah. Bus! Kemudian, sesosok melangkah di kehampaan dan mundur. Kali ini, putra Tian Hongsein yang mundur menggantikan Lu Ming. Ini adalah tubuh dewa kuno. Ya Tuhan, ini adalah tubuh dewa kuno. Lu Ming juga telah memadatkan tubuh dewa kuno. Dia pasti telah mengalami pertemuan hebat di dunia dewa kuno. Ini mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Sejauh yang saya tahu, hanya putra dewa dari Akademi Iblis yang unik dan sekte pedang yang tidak dapat dihancurkan, serta dua jenius tak tertandingi dari klan Jiwa Es dan klan Api Merah, telah memperoleh peluang besar di dunia dewa kuno dan mengolah tubuh dewa kuno.
Saya tidak menyangka bahwa Lu Ming juga telah mengolah tubuh dewa kuno. Selain itu, sisiknya berwarna hijau. Itu adalah level keempat dari tubuh dewa kuno. Ini mengerikan. Ini adalah kartu truf Lu Ming. Tidak dapat dipercaya. Pertempuran ini akan menjadi misteri. Lu Ming telah menggunakan tubuh dewa kunonya, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Banyak dari mereka telah memasuki dunia dewa kuno dan mengetahui tentang tubuh dewa kuno. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa, selain dari keempat jenius itu, akan ada orang lain dari sekte Kongsuan yang telah memperoleh tubuh dewa kuno. Iri hati, cemburu, dan benci adalah perasaan kebanyakan orang. Tubuh dewa kuno, kamu. Putra Tian Hongsein juga sangat terkejut. Aku akan menggunakannya untuk membunuhmu, kata Lu Ming dingin. Dia memegang tombaknya dan menyerang Putra Tian Hongsein. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh dewa kuno? Kamu masih harus mati, membunuh, membunuh. Putra Tian Hongsein meraung dengan marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Naga ilahi bercakar 7 itu meraung ke langit dan akhirnya menang. Naga itu mencabik-cabik naga ilahi bercakar 9 yang telah dipadatkan Lu Ming dan menerkamnya. Putra Tian Hongsein meraung. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jangan membuatnya terdengar menggelikan. Langkah kaki Lu Ming tidak berhenti. Niat membunuhnya semakin dingin. Berhenti, kau tidak bisa membunuh Putra Tian Hongsein. Pada saat ini, seseorang di luar ring pertarungan berteriak. Aura yang kuat memenuhi udara dan menekan ke arah Lu Ming, membuatnya menyipitkan matanya. Orang yang menyerang adalah seorang tetua dalam sekte Kongsuan. Dia adalah Guru Ying Chang, Dewa Surgawi Puncak, dan tokoh inti sekte Tianhong. Tentu saja, dia tidak bisa hanya melihat Putra Tian Hongsein mati di tangan Lu Ming. Namun, ada orang-orang dari faksi Ouyang Qingxiang yang berharap Putra Tian Hongsein akan mati di tangan Lu Ming. Seorang tetua sekte dalam dari faksi Ouyang Qingxiang juga melepaskan aura yang kuat dan menghalangi aura Guru Ying Chang. Kedua orang suci itu telah menandatangani surat tantangan untuk pertarungan hidup dan mati. Tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur, jadi jangan melanggar aturan. Tetua pengadilan dalam dari faksi Ouyang Qingxiang berkata dengan dingin. Konyol, Tianhong adalah seorang suci. Sangat sulit untuk melahirkan seorang suci. Bagaimana dia bisa terbunuh hanya karena duel hidup dan mati? Petik 2. Guru Ying Chang berteriak. Duel hidup dan mati adalah aturan yang telah terbentuk di dunia kultivasi selama ratusan juta tahun. Bagaimana kita bisa mengubah aturan karena dia? Tetua pengadilan dalam dari faksi Ouyang Qingxiang tidak mundur. Adapun Lu Ming, dia tidak mau repot-repot membuang napasnya dan menyerang secara langsung. Tianhong, beristirahatlah dengan tenang. Lu Ming berkata dengan dingin dan menusukkan tombak panjangnya ke Tianhong. Ah! Putra Sein Tianhong berteriak. Kamu berani. Guru Ying Chang berteriak, tetapi dia diblokir dan tidak bisa membantu. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka hanya menonton dengan dingin dari samping. Memang, setelah menandatangani perjanjian deathmatch, hidup dan mati akan diputuskan, dan tidak seorang pun berhak untuk ikut campur. Wosh! Tombak panjang itu menembus udara, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Putra Sein Tianhong mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia terluka terlalu parah untuk melakukannya. Puff! Tombak panjang itu menembus dahi Putra Sein Tianhong. Putra Tian Hongsein menjerit tak berdaya. Matanya terbelalak saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, Putra Tian Hongsein telah kehilangan semua tanda kehidupan. Putra Tian Hongsein telah jatuh.